Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam silaturahim, saling support, sukses untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Yang sedang banyak urusan, semoga urusannya dipermudah tanpa halangan dan hambatan apapun. Dan yang sedang terlilit hutang, semoga diberikan rezeki yang halal untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Rumah yang bersih dan nyaman itu, teman-teman, tidak bergantung pada rumah yang berukuran besar saja. Walaupun rumah kita berukuran minimalis atau kecil, tetapi jika kita menatanya dengan baik, insya Allah rumah kita akan terlihat bersih dan rapi, nyaman untuk kita tempati, teman-teman. Nah, di sini saya akan menguraikan tujuh cara agar rumah kita terlihat bersih dan rapi ya, teman-teman. Apa saja ketujuh cara tersebut, teman-teman? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah rajin-rajinlah membersihkan tempat tidur kita ya, teman-teman. Yang pertama adalah rapikan tempat tidur. Langkah pertama yang dapat kita lakukan saat bangun tidur adalah langsung merapikan tempat tidur. Cobalah mulai kebiasaan ini setiap pagi ketika kita bangun tidur. Jadikan hal sederhana ini sebagai bagian dari tugas harian kita. Lakukan saat kita terbangun dan hindari untuk menundanya. Kita akan menyadari bahwa merapikan tempat tidur adalah rutinitas yang menyenangkan dan tidak sesulit kelihatannya. Yang kedua adalah bersihkan sampah. Cara menata rumah agar terlihat rapi dan bersih selanjutnya adalah dengan membersihkan sampah yang terdapat di dalam rumah. Setelah kita merapikan tempat tidur, periksalah sampah di setiap sudut rumah, lalu buang dan bersihkan. Lakukan juga hal ini sebagai rutinitas harian kita dan usahakan sampah yang kita buang langsung kita bakar agar tidak menimbulkan bakteri, karena biar bagaimanapun sampah itu adalah sumber dari segala penyakit, teman-teman ya. Yang ketiga adalah cuci peralatan setelah memasak. Cara membuat rumah senantiasa terlihat rapi dan bersih selanjutnya adalah membersihkan peralatan memasak setelah digunakan. Dapur pasti akan kotor setelah digunakan memasak. Selain itu, sejumlah peralatan memasak bekas pakai juga akan memenuhi bak cuci. Jika proses masak telah selesai, jangan menunda untuk membersihkannya. Singkirkan semua sampah, lap meja dan kompor, lalu cuci bersih seluruh peralatan yang telah digunakan. Lakukan kebiasaan ini setiap kita selesai memasak agar rumah senantiasa terlihat bersih dan rapi, teman-teman. Empat, cuci pakaian secara rutin. Pakaian kotor yang menggunung tentunya tidak sedap dipandang, teman-teman. Oleh karena itu, pastikan kita mencuci pakaian secara rutin. Kita tidak perlu mencuci pakaian setiap hari, tetapi kita perlu mencucinya secara rutin sebelum pakaian kotor menumpuk seperti 3-4 kali dalam sepekan. Pastikan Anda menempatkan pakaian yang belum dicuci di tempat yang tersembunyi sehingga ruangan terlihat rapi dan bersih. Saya itu tiap hari mencuci pakaian ya, teman-teman. Walaupun pakaiannya cuma sedikit, wajib dicuci karena aku paling gak suka lihat pakaian yang menumpuk ya, teman-teman. Dan ini proses mencucinya aku skip aja ya, teman-teman. Aku langsung proses penjemuran karena untuk membuat video atau vlog itu dalam keadaan mencuci sangat ribet ya, teman-teman.
Cara yang kelima adalah declutter. Langkah berikutnya yang dapat kita lakukan agar rumah senantiasa rapi adalah menggunakan teknik decluttering. Decluttering adalah kegiatan memilih barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai. Kita tidak harus melakukannya dalam satu hari karena kegiatan ini pasti membutuhkan banyak waktu. Mulailah dari satu ruangan yang kemudian beralih ke ruangan lainnya. Decluttering merupakan salah satu cara menata sekaligus membuat rumah jadi terlihat rapi. Yang keenam adalah jangan meninggalkan ruangan dengan tangan kosong. Langkah selanjutnya adalah trik yang cukup unik. Cobalah untuk tidak meninggalkan ruangan dengan tangan kosong. Artinya begini teman-teman, saat kita berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lain, coba lakukan pemindaian cepat untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat kita bawa atau rapikan. Sebagai contoh, kita bisa lap-lap rak TV ini yang penuh dengan debu agar menjadi kelihatan lebih bersih, atau kita dapat mengambil gelas kotor yang tertinggal di kamar tidur untuk dibawa ke dapur. Ini adalah salah satu kebiasaan yang dapat membuat perbedaan besar dalam penataan sekaligus kerapian rumah kita. Cara yang terakhir yaitu cara ketujuh, buat jadwal pembersihan rumah. Langkah terakhir adalah membuat jadwal pembersihan rumah secara rutin. Kita memang sebaiknya melakukan pembersihan rumah setiap hari, tetapi kita juga harus meluangkan waktu khusus untuk melakukan jadwal membersihkan rumah secara menyeluruh. Misalnya 2 kali dalam sebulan kita dapat mencuci karpet atau bed cover bagi yang punya karpet ya teman-teman, dan kita juga dapat meluangkan waktu khusus untuk merapikan sudut-sudut yang sulit dijangkau dan tidak memungkinkan untuk dibersihkan setiap hari, misalnya di bawah meja, di bawah lemari, di bawah kolong ranjang, atau di sudut-sudut ruangan yang tersembunyi teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman ya, kita sudah menyaksikan videonya maupun ilustrasinya, 7 cara agar rumah kita terlihat bersih dan rapi ya teman-teman. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran buat kita, khususnya ibu rumah tangga dan umumnya wanita-wanita di seluruh dunia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.